Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan sejarah dan perkembangan hukum adat di Indonesia dari kami kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Siti Qobliyah Nasla dengan NIM A1011211179 dan yang kedua Joy Patrisma Mora dengan NIM A1011211205, kemudian yang ketiga Vian Agusto Ambarita dengan NIM A1011211206, kemudian yang keempat Tiara Aksia Ramasari dengan NIM A1011211221, kemudian yang kelima Agi Novelina Majunta dengan NIM A1011211223, kemudian saya sendiri Gloria Anggirumapea dengan NIM A1011211249, kemudian yang ketujuh Anandia Ramadana Putri dengan NIM A1011211250, dan yang terakhir anggota kami Deborah Priscilla dengan NIM A1011211282. Topik hari ini adalah yang pertama yang pastinya sejarah hukum adat. Subbabnya yang pertama, zaman sebelum VOC datang ke Nusantara. Subbab yang kedua adalah zaman VOC tahun 1602 sampai 1800. Subbab yang ketiga adalah zaman penjajahan Belanda tahun 1800 sampai 1848. Kemudian subbab yang keempat adalah masa antara tahun 1848 sampai 1928. Kemudian bab yang kedua, perkembangan hukum adat di Indonesia. Subbab yang pertama adalah perkembangan hukum adat melalui faktor magis dan animisme. Kemudian subbab yang kedua adalah perkembangan hukum adat di Indonesia melalui faktor agama. Kemudian subbab yang kedua adalah perkembangan hukum adat di Indonesia melalui faktor kekuasaan. Kemudian yang keempat adalah subbab yang keempat, perkembangan hukum adat di Indonesia melalui faktor kekuasaan asing. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang zaman sebelum VOC datang ke Nusantara. Yang pertama, pada zaman masa ini telah ditandai oleh kedudukan hukum adat sebagai hukum positif, yang berlaku sebagai hukum yang nyata dan juga ditata oleh masyarakat di berbagai kerajaan yang hidup dan juga berkembang di beberapa kepulauan di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Pada masa ini telah dikeluarkan peraturan-peraturan kerajaan ataupun peraturan kesultanan yang pernah berkuasa, antara lain di Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Mataram, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram II, Pakubuwono, dan masih banyak lagi. Di masa ini juga perhatian hukum adat seperti hukum adat Asahan, Serdang, Langkat, Deli, Aceh, Pontianak, Kutai, dan dari orang-orang barat ataupun orang asing masih belum ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti bahwa sebelum bangsa asing masuk ke Indonesia, sudah ada hukum adat yang mengatur kehidupan di lingkungan istana. Yang pertama, pada tahun 1413 hingga 1430, Kanaka Patih Majapahit telah membuat kitab yang bernama Adigama. Lalu yang kedua, pada tahun 1350, di Bali ditemukan kitab yang bernama Kitab Hukum Kutara Manafa. Lalu yang ketiga, pada tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur menemukan kitab Civa Casana. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan, di samping bahwa kitab-kitab hukum kuno tersebut, terdapat juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Yang pertama, Tapanuli, Ruhut Pasarawan di Habatohan, yang mengatur kehidupan sosial di Tanah Batak. Lalu yang kedua, di Palembang terdapat Undang-Undang Simbol Cahaya. Undang-undang ini mengatur tentang tanah di dataran tinggi yang terdapat di daerah Palembang. Zaman VOC tahun 1602 sampai 1800. Zaman ini ditandai dengan dimulainya perhatian orang asing atau barat terhadap hukum adat, baik karena tugas jabatan maupun kehendak pribadi untuk memahami keberadaan hukum adat. Tulisan mereka mayoritas bersifat catatan perjalanan dan bersifat perseorangan. Misalnya tentang adat istiadat Minahasa 1679 dan Francois Valentin yang berjudul Ode Neo Os Indian 1666 sampai 1727. Ada juga beberapa tulisan yang bersifat usaha kodifikasi hukum adat yang ditulis oleh para praktisi, yaitu 1. Kitab Hukum Mogare 1750 yang memuat hukum pidana Islam yang terjadi di Landiat, Semarang. Kedua, Kitab Bosjenar Landir on Klotswijk tentang hukum adat di Kerajaan Bona dan Goa.
1755. Ketiga, kitab hukum P.C. Hessler yang berisi tentang hukum adat di Cirebon berjudul Papakem Cirebon. Zaman penjajahan Belanda tahun 1800 sampai 1848. Yang pertama ada zaman Daendels pada tahun 1808 sampai 1817. Pada masa ini, Gubernur Jenderal Belanda yang mengatur rakyat Indonesia adalah Daendels. Daendels beranggapan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat meskipun mempunyai banyak kelemahan perlu dipelihara. Intinya, hukum adat akan tetap ada, kecuali tidak bertentangan dengan pemerintah. Yang kedua ada zaman Raffles, itu dari tahun 1811 sampai 1816. Dengan banyaknya pengaduan tentang berbagai kecurangan dalam bidang keuangan dan tindakan Daendels yang sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia, pemerintah Belanda mengangkat Jenderal Jan Willem Jansen sebagai pengganti Daendels dan serah terimanya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1811. Yang ketiga ada zaman Komisi Jenderal tahun 1816 sampai 1819. Dalam reglemen tahun 1819 ditentukan bahwa hukum adat pidana akan dinyatakan berlaku bagi golongan bumi putra. Adapun hukum material yang diterapkan oleh pengadilan-pengadilan diberlakukan asas hukum dari pihak tergugat. Ini berarti bahwa jika terjadi sengketa antara orang bumi putra dan orang Eropa dan yang menjadi tergugatnya adalah orang bumi putra, pihak yang akan mengadili adalah Landren yang akan memperlakukan hukum adat. Kemudian selanjutnya yang keempat ada zaman Van der Capellen pada tahun 1824. Pada zaman ini tidak ada perhatian terhadap hukum adat, bahkan Van der Capellen merusak tatanan yang sudah ada. Yang terakhir yang kelima ada Dubus. Zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum yang diutamakan dalam hukum adat adalah hukum Indonesia asli. Masa antara tahun 1848 sampai 1928. Tahun 1848 dianggap sebagai masa permulaan politik pemerintah Belanda terhadap hukum adat. Mereka yang ingin mengganti hukum adat dengan suatu komodifikasi hukum yang berlaku bagi semua golongan rakyat. Unifikasi pada umumnya berpendapat, yang pertama, hukum adat yang tidak tertulis akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang kedua, penggunaan hukum adat yang berbeda-beda untuk golongan penduduk yang berlainan sifatnya dianggap akan menimbulkan kekacauan dalam asas-asas hukum. Selain itu, hukum adat dinilai lebih rendah daripada hukum Eropa sehingga harus diganti dengan hukum yang lebih baik lagi. Perkembangan hukum adat di Indonesia melalui faktor magis dan animisme. Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia, faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib. Contoh-contohnya antara lain kepercayaan makhluk halus, roh-roh dan hantu, adanya roh-roh yang baik dan yang jahat, kemudian adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib atau sakti, takut adanya hukuman atau pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran atau sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat kepada makhluk atau hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa. Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Animisme ada dua macam, yaitu fetisisme, yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar daripada kemampuan manusia seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, atau pohon besar. Kemudian spiritisme yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat, gua atau contoh-contoh yang lainnya. Perkembangan hukum adat di Indonesia melalui faktor agama. Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat. Misalnya, agama Hindu, pada abad ke-8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya. Pengaruhnya dapat dilihat di Bali, hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan raja dan pembagian kasta-kasta. Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang barat. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga dan hukum perkawinan. Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan dan rumah-rumah sakit. Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat, misalnya agama Islam.
Pada abad ke-14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran, pengaruh agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan, yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam di dalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya. Misalnya daerah Jawa, Madura, dan Aceh. Pengaruh agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, misalnya di Lampung, Tapanuli. Perkembangan hukum adat di Indonesia melalui faktor kekuasaan. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan raja-raja, kepala kuria, nagari, dan lain-lain. Tidak semua raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini itu baik. Ada juga raja yang bertindak semena-mena, bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan. Misalnya penggantian kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat, bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku di dalam masyarakat tersebut. Perkembangan hukum adat di Indonesia melalui faktor kekuasaan asing, yaitu kekuasaan penjajahan Belanda di mana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan. Sekian dan terima kasih.